Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1. Di sini kami sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Kadek Fajar Putra Dewantara. Saya Indah Dwi Gayatri. Nama saya Diva. Saya Rangga Bayutamati. Saya Rata Kusuma. Saya Erwin Hermanto. Di sini kami akan melakukan simulasi praktikum pemasangan dan bangsang PLTS, yang dimana kita terbagi juga menjadi beberapa tim, yang dimana di sini saya sendiri bersama Rangga bersama dengan Nata juga melakukan pemasangan PLTS, kemudian ada Diva dan kemudian ada Ayunda serta Bapak Erwin Hermanto yang melakukan pemasangan pada front tracking dan rangkaian-rangkaian PLTS yang ada di papan praktikum. Dan begitu kita akan mulai sekarang praktikumnya. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya. Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi di sini sudah terlihat dari rangkaian kami, panel sudah terpasang seri yang dimana yang digunakan yang pertama 1, 2, 3 panel, 4, 5, 6, 7 panel. Jadi kita menggunakan 7 panel. Nah, kenapa 7 panel? 7 panel ini digunakan untuk memenuhi tegangan minimal dari SSC sendiri, karena kita memasang off-grid. Jadi di mana SSC-nya jenis Konica itu tegangan minimalnya adalah 150 volt. Nah, di mana di sini adalah di mana VMP dari panelnya adalah 18 volt. Jadi kita kalikan 7, maka itu sudah hampir memenuhi 150. Jadi tegangannya tidak boleh kurang banget, tidak boleh lebih banget, harus mendekati. Jadi ini sudah terkoneksi seri. Nah, untuk menguji apakah spesifikasi sudah sesuai dengan tegangan, kita menggunakan aku. Pertama, aku kita setting ke VDC. Yang hitam ini adalah kutub negatif, yang merah adalah kutub positif. Yang ini kita hubungkan. Kita letakkan terlebih dahulu. Nah, itu sudah menunjukkan angka 142,7 VDC. Berarti dia sudah sesuai dengan spesifikasi panel yang dimana tegangan VMP-nya dikali 7. Nah, tadi sudah diukur bahwa kita mendapatkan tegangan kurang lebih 142,7 volt. Nah, namun sebenarnya tegangan yang terukur itu bukan segitu, malah bisa lebih besar, menyesuaikan dengan jumlah sekali spesifikasi yang hampir mendekati jumlah 152 volt kalau nggak salah. Itu kenapa begitu? Karena kondisi sekarang adalah menurun, bisa dilihat. Jadi itu akan berpengaruh juga kepada nilai nominal dari VMP-nya juga, yaitu tegangan maksimal yang dihasilkan, kemudian juga akan berpengaruh pada arus yang dihasilkan juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi paralel itu sendiri. Di sini sudah ada MC4 paralel, yang ini merupakan negatif. Kemudian di sini ada yang positif. Caranya adalah kita peragakan dengan satu panel untuk konfigurasi paralel. Ya, ini anggapannya panel surya, di mana ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi kita untuk yang kabel negatif kita hubungkan ke MC4 paralel yang positif, lalu kita colokkan saja. Nah, jadi sekarang kita ingin berapa akan lakukan paralel terhadap panelnya. Misalnya kita ingin memparalelkan 4 panel, maka kita mencolokkan 4 kabel ke sini sesuai dengan jumlah. Mau 2, 3 juga begitu. Dan begitu juga dengan yang ini, yang positif. Ya, yang positif, kabel positif ini kita colokkan ke sini. Oke, sudah terpasang erat. Kurang lebih begitu juga nanti disesuaikan dengan jumlah paralel yang diinginkan. Kemudian setelah semuanya menyatu dengan ini, kita koneksikan menyesuaikan dengan kutubnya, yaitu negatif dan positif, ke kabel DC Johnson box. Baik, sekarang kita akan mengukur, yaitu dengan menggunakan termogan. Jadi untuk mengukur suhu panel suryanya, di sini saya punya solarimeter. Nah, solarimeter ini digunakan untuk mengukur radiasi matahari. Nah, cara menggunakan termogannya kita hidupkan dulu. Kita di sini untuk mengukur suhunya, kita akan sorot bagian bawah panel suryanya. Nah, di sini bisa terlihat nominalnya itu adalah 33
Ya, sekitar 33 derajat, 31 sampai 33 derajat karena di sini kondisinya sedang mendung. Nah, untuk iradiasi mataharinya sama arahkan solar gini ya, solarimeter ke atas. Nah, kita di sini menemukan nominal 126,4 watt per meter persegi. Jadi itu iradiasinya. Karena di sini cuaca mendung jadi kurang maksimal untuk menghasilkan daya maksimal untuk panas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembangkitan dan pembangkit dari PLTS yang sudah dirakit sebelumnya. Di mana pada sistem kali ini menggunakan basis off-grid yang memerlukan baterai sebagai penyimpanan daya. Nah, dalam sistem ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya DC junction box yang merupakan sambungan yang menghubungkan antara PV dengan sistem yang terdiri dari dua overcurrent protection device yang melindungi rangkaian dari kelebihan arus dan SPD atau surge protection device yang melindungi dari tegangan berlebih dari sengatan petir. Lalu dari pada DC junction box ini input dari panel surya masuk melalui OCPD yang kemudian diteruskan ke OCPD berikutnya secara seri, lalu dari jalur tersebut dihubungkan dengan SPD secara paralel yang dari SPD ini akan tersambung ke pentanahan melalui kabel ini. Setelah melalui jalur ini, input dari solar PV akan bergerak menuju SCC atau Solar Charge Controller, di mana pada modul ini akan mengatur besaran tegangan dan arus dari PV yang akan diteruskan ke baterai dan juga ke inverter. Nah, besar dari produk ini memiliki spesifikasi dengan tegangan maksimum sebesar 150 volt. Lalu dari SCC, tegangan dari solar PV akan diteruskan melalui DC combiner box, di mana pada DC combiner box ini merupakan sistem proteksi yang mencegah baterai mengalami arus lebih, di mana di dalam combiner box ini terdapat dua buah overcurrent protection device seperti ini yang akan diteruskan menuju baterai, di mana pada baterai ini spesifikasi yang digunakan adalah baterai dengan 12 volt 55 ampere hour yang dihubungkan secara seri dengan total tegangan sebesar 24 volt. Lalu dari tegangan dari baterai ini akan diteruskan kembali menuju SCC atau Solar Charge Controller ini yang kemudian akan diteruskan menuju inverter. Nah, pada inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang dihasilkan oleh baterai menjadi tegangan AC yang akan kita gunakan untuk menyalakan beban. Lalu setelah dari inverter, dia tidak langsung menuju beban, mereka akan masuk ke dalam AC combiner box ini, di mana pada AC combiner box AC combiner box ini konsepnya sama dengan DC combiner box yang merupakan sistem proteksi sebelum tegangan dan arus melanjutkan ke beban, di mana di dalamnya terdapat dua OCPD untuk AC dan satu SPD untuk AC yang sistemnya sama-sama dan terdapat satu kWh meter. Lalu dari AC combiner box ini arus dan tegangan AC akan diteruskan menuju beban. Ya, beban lampu seperti ini.
Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui jalur-jalur dari kabel yang telah kita rangkai sebelumnya, kita akan mulai menyalakan sistem ini. Dimulai dari menyalakan baterai terlebih dahulu. Lalu setelah baterai masuk, kita mulai membuka SCC-nya. Nah, berikut ini tampilan dari SCC dan MPPT ini, di mana pada layar ditunjukkan terdapat tegangan baterai sebesar 24,3 volt dan sudah terlihat karena bagian input PV belum dinyalakan sehingga tidak ada arus ataupun tegangan yang dimunculkan pada sebagian PV. Baik, pada model MPPT ini kita bisa melihat bagaimana kondisi baterai dan PV, di mana pada bagian baterai kita bisa mengecek suhu dari baterai, kemudian tegangan baterai dan arus baterai dan daya yang dihasilkan oleh baterai serta presentase pengisian dari baterai solar PV. Nah, kemudian pada bagian panel PV ini, gambar PV ini, kita dapat mengukur daya yang dihasilkan dari solar PV, dan ini adalah watt peak yang dihasilkan. Nah, angkanya mungkin cukup kecil karena di luar sedang mendung. Kemudian ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh modul PV, dan ini adalah arus yang dihasilkan oleh modul PV. Kemudian pada bagian ini kita bisa mengatur output DC yang dikeluarkan, apakah dalam kondisi mati atau menyala. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian tombol S ini, ini merupakan bagian untuk melakukan setting manual. Kita hanya perlu menahan tombol ini selama 3 detik. Lalu kita akan beralih ke bagian mode setting. Lalu berikutnya kita akan menyalakan inverter terlebih dahulu. Nah, setelah ada bunyi, maka berikutnya kita sudah bisa menyalakan input dari PV. Nah, sekarang sudah terlihat di layar terdapat tegangan yang setelah masuk ke MPPT dari panel PV, di mana ditunjukkan angka sebesar 70 hingga 80 volt, dan besarnya akan terus meningkat bergantung intensitas cahaya yang dialami oleh solar PV di luar. Setelah kita menyalakan sistemnya, kita akan mencoba untuk menyalakan beban lampu yang telah terpasang, di mana dari inverter ini akan meneruskan arus AC melalui KWH dan melalui sistem proteksi di dalam IC Commander Box. Kita akan nyalakan sebentar, dan kemudian kita akan coba nyalakan beban lampu. Nah, seperti yang terlihat, beban lampu telah menyala, sehingga pastikan sistem ini telah bekerja dengan baik. Ya, demikian merupakan video pemasangan dan simulasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami, dan selalu ingat, safety first! Safety first! Terima kasih.